Shalom, selamat pagi teman-teman terkasih di dalam Kristus. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dimanapun teman-teman berada, kasih Kristus senantiasa menyertai kita semua. Melalui anugerah teknologi yang Tuhan berikan, kita patut bersyukur karena masih dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online. Sebelum beribadah, mari kita persiapkan hati, pikiran untuk Tuhan dan bersaat teduh sejenak. Setiap dari kita pasti pernah mengalami peristiwa yang membuat kita sedih, bahkan merasa terpuruk. Namun melalui Tuhan Yesus, Allah senantiasa memeluk dan mengasihi kita, agar kita dapat membagikan kasih itu kepada teman maupun saudara. Salah satunya dengan membentuk suatu komunitas dan lingkungan yang membangun sesama. Sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari dengan hati yang gembira dan semangat, kita pujikan Mulia, Mulia namanya.
Teman-teman pemuda remaja, kita memulai ibadah kita ini dengan satu dasar bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Masa remaja dan pemuda adalah masa yang penuh dengan potensi agar kita dapat mengembangkan bakat atau talenta untuk melanjutkan kasih Allah melalui karya-karya kita. Salah satunya seperti menulis dan memberitakan sebuah tulisan yang dapat membangkitkan semangat bagi lingkungan sekitar. Namun, seringkali kita tidak menggunakan potensi yang ada dengan baik. Ketidaktaatan kita tentu membuat Allah sedih dan terluka, sehingga kita gagal menjadi terang dunia bagi dunia. Tanpa sadar, kita telah membawa perpecahan di antara sesama. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersama kembali datang di hadapan-Mu untuk mengaku segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut dengan kasih setia-Mu. Bapa di surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami. Tuhan, ampunilah kami. Amin. Mari teman-teman bersama kita bangkit berdiri dan kita terima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Matius 11 ayat 28 hingga 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih
Mari teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyiapkan diri kita memohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, di waktu ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kami sejak kami masih muda ini, kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengan tekun, dengan setia mau melakukan firman-Mu, mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda remaja, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Teman-teman, kalian pernah nggak ngerasa capek dengan hidup ini? Bukan cuma sekedar capek secara fisik, tapi ngerasa capek hati, capek pikiran, capek mental gitu ya, karena masalah yang nggak ada habis-habisnya, karena punya beban hidup yang kayaknya berat banget untuk dipikul. Nah, saya teringat satu kali teman saya pernah ketemu anak kecil, masih SD mungkin. Nah, anak kecil ini bilang kalau dia punya masalah yang buat dia berat banget. Anak kecil nih, anak SD, anak kecil nih punya masalah apa sih? Pas ditanya, "Emang apa masalah hidup kamu?" "PR-ku banyak," gitu. Dia bilang, ternyata PR buat anak-anak itu jadi masalah hidup dan beban hidup yang terberat. Mungkin kalau buat teman-teman pemuda remaja, masalah PR dan tugas sekolah atau tugas kuliah, gak tahu deh, masalah atau beban hidup yang berat gak buat kalian? Nah, atau kalian anggap sebagai sesuatu yang enteng? Makin kita dewasa, makin kita besar, seringkali masalah itu bukan berkurang ya, tapi malah makin banyak, karena makin banyak juga tanggung jawab kita. Masalah kita bukan hanya datang dari kuliah, sekolah, tapi juga dari lingkungan pergaulan, masalah sama temen, masalah sama pacar kalau punya pacar, masalah sama orang tua, masalah sama keluarga. Belum lagi juga masalah-masalah di lingkungan kita ketemu toxic people gitu ya, orang-orang yang kita anggap sebagai ini orang agak kurang baik dalam bersosialisasi, dan justru apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan tuh membawa dampak buruk buat kita. Mungkin perkataannya melukai, sikapnya menyakiti. Kita juga mungkin melihat masalah-masalah di negara kita, di bangsa kita, masalah lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, sampah di mana-mana. Orang masih belum juga sadar akan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi bumi ini misalnya. Padahal kemarin 22 April kita memperingati Hari Bumi. Dan sejak Hari Bumi ini dicanangkan sejak tahun 1970 sampai hari ini, apakah orang juga sudah sadar akan tanggung jawabnya untuk menjaga dan melindungi bumi ini? Kita mungkin juga ngerasa masalah-masalah
yang bermunculan di lingkungan kita lewat media sosial gitu ya, dengan komentar-komentar yang jahat, orang yang dengan gampang aja menebar hoax, kebohongan, orang dengan entengnya jari jemarinya mengetik komentar-komentar yang jahat, membicarakan public figure tertentu, membongkar masa lalunya, ngomongin seolah-olah nggak apa-apa membongkar kehidupan pribadi seseorang. Kadang-kadang kita mungkin bisa ngerasa capek ya dengan masalah-masalah di sekitar kita, baik itu masalah pribadi kita secara langsung atau masalah lingkungan hidup kita, masalah yang ada di masyarakat kita, masalah yang ada di society kita, yang bisa bikin kita capek, bukan sekedar capek fisik tapi juga capek secara pikiran, secara hati, secara mental. Terus kalau kita ngerasa capek, apa yang biasanya kita lakukan? Kalau kita capek, biasanya teman-teman kita kepengen untuk ya masalah itu beres. Kita kepengen escape dari masalah itu. Kita kepengen lepas dari masalah itu. Nah, ada orang yang kepengen lepas dari masalah itu dengan cara dia menarik diri dari lingkungannya, dia menarik diri dari kenyataan hidupnya, jadi dia cari pelarian-pelarian yang lain. Nah, ada juga orang yang kepengen escape-nya begitu, kepengen lepasnya itu dengan cara melemparkan tanggung jawab atau masalah itu kepada orang lain, dan biarlah orang lain membereskan masalah itu. Capek itu wajar, dan bukan cuma teman-teman aja yang bisa ngerasa capek. Murid-murid Tuhan Yesus juga punya pikiran yang sama ketika mereka menghadapi masalah-masalah di hidupnya. Mereka juga ngerasa capek dengan keadaan hidupnya. Mereka capek dengan masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Nah, apa sih yang bikin mereka capek, teman-teman? Nah, bangsa Israel yang waktu itu ada dalam kekuasaan Roma. Mereka itu bangsa yang bukan bangsa independen, bukan bangsa yang merdeka, mereka bangsa yang terjajah. Mereka ada dalam kekuasaan Roma. Padahal sebetulnya bangsa Israel itu dulunya mereka tuh pernah jadi bangsa yang tangguh, pernah jadi bangsa yang kuat, pernah jadi kerajaan yang besar, yang jaya, yang kuat, terutama di era kepemimpinan Raja Daud dan Salomo. Tapi setelah itu setelah kerajaan itu sudah lama hancur, bahkan pecah jadi dua, kerajaan-kerajaan itu makin lama makin hancur sampai hampir tidak ada jejak atau sisa-sisa kejayaannya. Dan yang terakhir pada masa murid-murid itu dikuasai oleh Imperium Romawi. Nah, itulah kenapa mereka akhirnya minta Yesus. Mereka bilang di ayat ke-6, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga nih, murid-murid tahu mereka nggak punya banyak waktu lagi untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik gitu ya, karena Tuhan Yesus ini udah mau naik ke sorga, dan mereka nggak mau melewatkan momen itu, nggak mau melewatkan kesempatan itu, sehingga mereka nggak mau melewatkan momen itu, dan mereka manfaatkan momen itu dengan mereka minta apa yang jadi keinginan, jadi harapan, jadi kerinduan mereka gitu ya. Mungkin udah karena saking capeknya dengan masalah hidup sebagai bangsa yang terjajah dan tidak punya hak-hak atas hidupnya sendiri gitu, karena mereka bukan orang merdeka gitu ya. Mereka selalu menjadi masyarakat nomor 2, mereka sering mengalami ketidakadilan dan diskriminasi. Nah, mereka minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memulihkan kerajaan bagi Israel di masa ini. Apa yang mereka minta ini, teman-teman? Mereka berarti sedang meminta solusi instan untuk menyelesaikan masalah hidup mereka. Mereka kepengen masalah yang mereka hadapi selama ini beres, sehingga mereka lepas dari masalah, dari tekanan, dari stres.
Sebetulnya ini gambaran kita juga ya. Kalau kita ada dalam masalah, kita ngadepin masalah-masalah hidup kita di sekolah, di keluarga, di sekitar kita, kita juga kepengennya masalah itu cepat beres. Ada yang ngeberesin masalah itu, sehingga kita nggak ngerasa terbebani terus dengan masalah-masalah itu. Tapi lihat, kita perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Ternyata jawaban Tuhan Yesus tidak seperti yang diinginkan oleh para murid. Tuhan Yesus enggak mengiyakan. Tuhan Yesus tidak mengiyakan permintaan para murid. Waktu murid-murid minta, Tuhan pulihkan, gitu kan? Maukah engkau memulihkan? Tuhan enggak bilang, oke, aku pulihkan sesuai permintaanmu. Oke, aku beresin masalahmu seperti yang kamu mau. Oke, akan aku lakukan apapun supaya kamu nggak mengalami masalah-masalah itu. Tuhan nggak lakuin itu. Tuhan Yesus nggak mau kasih solusi instan buat para murid. Jadi kalau kita ngerasa doa kita nggak dijawab seperti yang kita mau, waktu kita punya masalah teman-teman, nah mungkin Tuhan juga sedang mengajar kita. Tuhan sedang gak kepengen ngasih kita solusi yang instan buat kita. Apa jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid? Kita lihat jawaban Tuhan Yesus kepada murid-murid baik di ayat 7 maupun di ayat 8, khususnya di ayat 8. Jawaban Tuhan Yesus justru mengatakan bahwa Yesus itu menjanjikan bahwa murid-murid akan menerima kuasa melalui Roh Kudus untuk menjadi saksi. Bayangin ya jawaban Tuhan Yesus nih, murid-murid pengennya Tuhan Yesus yang memulihkan, tapi jawaban Tuhan Yesus malah, kamu aku kasih kuasa melalui Roh Kudus supaya kamu yang jadi saksi. Artinya teman-teman, bahwa di tengah kondisi yang penuh dengan masalah, di mana murid-murid punya banyak masalah, justru Yesus ingin murid-murid ini terlibat. Justru Yesus ingin melibatkan murid-murid ini untuk jadi pembawa kabar baik di tengah dunia yang tidak baik. Ya, pembawa kabar baik itu mestinya hadir di tengah-tengah kondisi yang tidak baik. Kalau pembawa kabar baik cuman mau ada di lingkungan yang baik, mau ada dalam situasi dan kondisi hidup yang baik, itu hal yang biasa. Nggak ada istimewanya dari kebaikan itu. Tapi kalau kita mau hadir menjadi pembawa kabar baik di tengah situasi yang tidak baik, situasi yang buruk bahkan, disitulah kebaikan itu menjadi istimewa dan punya dampak. Kehadirannya dirasakan. Oleh karena itu kalau kita merasa kalau kita merasa bahwa dunia kita ini nggak baik, jangan cuma berdoa minta Tuhan mengubah segala keadaan ini, segala keadaan yang gak baik ini untuk jadi baik. Tapi mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa jadi pembawa kabar baik itu. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan gak mau kasih solusi instan? Kenapa sih Tuhan gak kabulkan aja seperti yang murid-murid minta? Kan Tuhan baik. Kenapa Tuhan gak nurutin aja sih maunya mereka? Kenapa sih Tuhan gak ngejawab semua doa kita tuh dengan iya aja gitu loh? Langsung semua masalah kita beres. Kita sebelum tidur kita berdoa, lalu kita bangun tidur semua masalah kita beres. Kenapa Tuhan gak ngasih kita solusi instan? Supaya murid-murid dan supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Nah, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah sebuah proses yang penuh dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Teman-teman, salah satu ciri kedewasaan itu apa sih? Salah satu ciri kedewasaan itu kita menjadi orang yang makin mandiri. Jadi pribadi yang semakin mengurangi kebergantungan kita kepada orang lain. Beda sama anak-anak. Kalau kita masih anak-anak kan kita sangat bergantung. Kita sangat bergantung sama orang tua kita. Mau makan, ya kita butuh bantuan orang tua kita untuk menyediakan makanan itu.
Waktu anak-anak kita mau jalan, kita masih butuh bantuan, kita harus dituntun, harus digandeng, harus diajari. Kita mau bicara aja kita harus diajari dulu untuk bicara. Ketika kita anak-anak, kita masih bergantung pada kehadiran orang lain. Kita masih bergantung pada bantuan-bantuan orang lain. Kalau anak sekolah aja masih anak-anak, apalagi ini sekolah online ya. Kalau anak kecil yang sekolah, orang tuanya yang ikut sekolah. Karena masih perlu dibantuin. Karena bisa jadi mereka belum mengerti apa yang jadi tanggung jawabnya, belum tahu apa yang harusnya mereka lakukan. Jadi harus ada yang selalu mengarahkan dan mengingatkan. Tapi seiring orang dewasa, seiring kita jadi bertumbuh makin dewasa, seharusnya kebergantungan itu kan semakin berkurang. Karena apa? Karena kita semakin mengerti apa yang jadi bagian kita, apa yang jadi tanggung jawab kita. Loh, bukannya kita harus menggantungkan hidup kita sama Tuhan. Teman-teman, percaya sama Tuhan bukan berarti kita menggantungkan dan menyerahkan semuanya ke Tuhan, terus kita diem aja, terus kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kayak begitu, ngapain? Tuhan kasih kita pikiran, ngapain Tuhan kasih kita akal budi, ngapain Tuhan kasih kita kekuatan, ngapain Tuhan kasih kita talenta, ngapain Tuhan kasih kita berbagai macam bakat dan kemampuan, ngapain Tuhan kasih kita kepandaian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk mengembangkan diri. Itu justru tanda bahwa sebetulnya Tuhan ingin kita ini jadi partnernya Dia, jadi pribadi yang dewasa. Tuhan ini pengennya adalah kita kerja bareng Tuhan, kerja bersama Tuhan. Bukan Tuhan yang ngerjain dan membereskan semua masalah hidup kita dan kita cuma mager. Kita bukan cuma jadi beban hidupnya orang tua kita kalau kayak gitu. Kita jadi beban hidupnya Tuhan gitu. Semua Tuhan yang selesaiin lalu kita ongkang-ongkang kaki dan kita mau terima jadi. Itu bukan ciri pribadi yang dewasa. Itu bukan ciri murid-murid Tuhan yang siap untuk jadi saksinya dan mau membawakan kabar baik. Nah, oleh karena itu, apa sih tandanya orang yang siap untuk jadi pembawa kabar baik? Dia jadi pribadi yang dewasa. Sehingga dia berubah, teman-teman. Kalau orang yang belum dewasa, dia akan selalu menuntut ketika ada masalah di sekitarnya. Dia menuntut orang lain untuk membereskan masalah-masalah itu. Dia akan selalu menuntut orang lain, bantuin dong, beresin dong, kasih aku dong, dukung aku dong, support aku dong, dan selalu. Jadi saya selalu mengharapkan bahwa orang lain itu ada untuk ngebantuin dia. Tapi kalau seseorang yang dewasa dan sudah memahami, sudah mengerti apa yang menjadi bagiannya, dan sudah mengerti bahwa Tuhan melalui Roh Kudus memberikan dia kekuatan, memberikan dia kuasa untuk melakukan yang baik, dia akan jadi pribadi yang berbeda. Dia akan bertumbuh, dia akan berubah. Ketika dia mengerti, dia memahami, dia tahu bahwa di sekitarnya ada masalah, dia bukan lagi menggantungkan orang lain supaya membereskan masalah itu, tapi dia akan jadi orang yang pertama yang bertanya, bilang, apa yang bisa saya bantu? Aku bisa nolong apa? Aku bisa lakukan apa untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita? Jadi kalau di keluarga kita tahu ada masalah, orang yang dewasa dia akan tanya, Pah, Mah, aku sebagai anak bisa bantu apa? Kalau di gereja, di tempat kita melayani ada masalah, sebagai pribadi yang dewasa, kita bisa tanya ke teman-teman, aku bisa bantuin apa ya buat pemuda remaja? Aku bisa lakukan apa ya? Aku bisa mengambil bagian dalam pelayanan di bidang yang mana ya? Itu ciri pribadi yang dewasa. Tapi kalau orang nggak dewasa, dia akan menyerahkan semua tanggung jawab itu ke orang lain dan merasa orang lainlah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah. Ini cirinya juga kalau misalnya di kampus ya, di kuliah atau di sekolah, punya tugas kelompok,
Ya dia maunya orang lain yang kerjain, temennya yang kerjain, dia nggak mau, dia cuma mau diem aja. Ini contoh pribadi yang juga nggak dewasa dan nggak siap untuk menjadi pembawa kabar baik. Nah teman-teman, jawaban Tuhan Yesus kepada para murid itu adalah sebuah pesan bahwa Tuhan Yesus ingin murid-muridnya termasuk kita menjadi pribadi yang dewasa, yang memahami bahwa kita itu dipanggil untuk membawa kabar baik. Dan tentu saja membawa kabar baik itu bukan hanya ngomong hal-hal positif, bukan hanya cuma bisa ngomong tanpa bisa melakukan, bukan cuma jadi motivator, ayo dong bikin yang baik, ayo dong kamu pasti bisa, ayo dong. Tapi menjadi pembawa kabar baik berarti kehadiran kita sendiri juga adalah kabar baik. Karena kita juga mau melakukan tindakan untuk memperbaiki situasi di sekitar kita. Amin. Bersama dengan seluruh umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengingat pengakuan kita pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman semua kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk kekuatan, untuk penyertaan, untuk talenta yang Tuhan berikan, untuk kemampuan yang Tuhan berikan, untuk bakat, untuk kecerdasan, untuk kepandaian, dan segala hal baik yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Biarlah semua itu Tuhan boleh kami pergunakan juga untuk memberkati, untuk menjadi pembawa kabar baik buat orang-orang di sekitar kami. Lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, lewat apa yang kami tulis, lewat apa yang kami posting di sosial media kami. Biarlah hidup kami membawa kabar baik buat sekitar kami. Ajarlah kami Tuhan ketika kami berhadapan dengan masalah-masalah, ajarlah kami untuk kami tidak menjadi orang yang kekanak-kanakan, tidak jadi orang yang gampang berkecil hati, gampang putus asa. Dan bahkan dengan mudahnya kami menyerah atau kami lari dari setiap masalah kami. Tapi berikanlah kami kekuatan Tuhan supaya kami berani dan mampu menghadapi masalah-masalah kehidupan kami. Di tengah masalah keluarga,
sekolah, pekerjaan, apapun yang jadi masalah kami, berikanlah kami kekuatan supaya kami mampu untuk memperbaiki situasi itu. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat. Berikan juga Tuhan berkat-Mu untuk setiap obat-obatan, setiap makanan yang mereka konsumsi, supaya semuanya boleh memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi teman-teman kami. Berkati juga buat teman-teman dengan segala tanggung jawab mereka sebagai pelajar, bagi mereka yang sekolah, bagi mereka yang kuliah. Tuhan berikan kemampuan supaya mereka bisa mengatur waktu dengan baik. Tuhan berikan mereka kepandaian, kemampuan untuk belajar, semangat untuk belajar, dan juga mampukan mereka untuk bisa berkonsentrasi mengikuti setiap pembelajaran. Demikian juga ketika mereka punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas-tugas, pekerjaan rumah, ataupun juga harus mempersiapkan diri untuk berbagai macam ujian dan juga ulangan dan tes-tes yang harus dilakukan. Khususnya juga untuk teman-teman yang akan naik ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mereka yang dari SMP akan ke SMA, dari SMA akan ke perguruan tinggi. Tuhan mampukan mereka untuk bisa mempersiapkan dirinya dengan baik. Kami percaya Tuhan ada dan bersama mereka, menemani mereka, memberikan mereka kekuatan di dalam setiap perjuangan mereka meraih cita-cita. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, berkati mereka dalam segala usaha, dalam segala pekerjaan yang orang tua kami lakukan Tuhan, dalam keseharian mereka. Kiranya Tuhan melindungi mereka di tengah masa pandemi ini. Demikian juga Tuhan berkati supaya anak-anak-Mu dan juga para orang tua mereka bisa membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik. Anak-anak mau dengan rendah hati juga menerima nasihat, masukan dari orang tua. Demikian juga para orang tua, mereka bisa dengan rendah hati juga memahami pergumulan dan apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, mau menjadi teman, menjadi partner anak-anaknya untuk bertumbuh, menjadi teman yang aman, yang tempat yang nyaman untuk anak-anak bisa bercerita pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini mungkin juga bergumul dengan pekerjaan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang saat ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, atau mereka ada di lingkungan pekerjaan yang kurang baik. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan supaya mereka tidak patah semangat, tidak mudah menyerah. Kiranya Tuhan membukakan kesempatan-kesempatan bagi mereka. Berikanlah pekerjaan yang baik, berikan mereka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan talenta mereka, dan ajarilah mereka juga untuk bisa mengucap syukur untuk segala kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan juga beri hikmat buat teman-teman yang menghadapi kesulitan dalam pekerjaan ataupun usahanya, supaya dengan hikmat Tuhan mereka tahu keputusan apa yang harus mereka ambil, langkah apa yang juga harus mereka buat. Kami berdoa untuk segala pelayanan teman-teman pemuda dan remaja, berkati dalam setiap kegiatan persekutuan doa. Tuhan juga berkati dalam rencana persiapan ibadah live streaming yang juga akan melibatkan teman-teman pemuda remaja untuk hadir. Kiranya Tuhan mampukan supaya semuanya juga boleh dipersiapkan dengan baik. Sekalipun saat ini kami belum bisa bertatap muka dengan sering, Tuhan kiranya tetap menjaga persekutuan di antara teman-teman pemuda remaja ini. Biarlah kami tetap menjadi teman bertumbuh bersama-sama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk berbagai wilayah yang saat ini terdampak bencana, untuk saudara-saudara kami di NTT, untuk beberapa wilayah di Jawa Timur ini yang juga mengalami dampak dari peristiwa gempa beberapa waktu yang lalu. Tuhan berkati untuk berbagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan keadaan di tempat-tempat bencana. Tuhan berkati para penyintas supaya mereka tetap memiliki semangat dan pengharapan. Tuhan juga berkati menolong para relawan yang membantu di tempat-tempat bencana. Tuhan juga menolong untuk berbagai bantuan yang disalurkan supaya tepat sasaran.
Berkati juga upaya membangun kembali tempat-tempat tinggal maupun fasilitas umum supaya kehidupan di sana dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan senantiasa membaharukan dan menguatkan telah kita terima. Dengan rasa hormat dan rasa syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ayat yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12, yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Engkau curahkan bagi kami. Engkau tidak pernah sekalipun lupa menjaga dan memelihara kami. Sedikit berkat yang kami berikan ini semoga dapat berguna bagi sesama dan bagi yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari teman-teman semua kita menyanyikan KJ 440 di Badai Topan Dunia. Kendati gelombang
mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan marilah kita menjadi saksi Kristus yang membawa kabar baik. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyertai setiap apa yang kamu lakukan. Tuhan menyertai sekolahmu, Tuhan menyertai kuliahmu, Tuhan menyertai pekerjaanmu. Tuhan juga menyertaimu bersama dengan keluargamu. Dan kiranya dengan damai sejahtera Tuhan, jadilah saksinya yang membawa kabar baik di tengah-tengah dunia. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.